Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita semua pada minggu ini tanggal 10 Mei 2020 tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 dimulai dari ayat 10 dan sampai ayat 12 berbunyi demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat terakhir, ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudaraku yang terkasih, minggu ini disebut Minggu Kantate. Artinya, nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Apa sih yang baru? Apakah itu berarti bahwa semua nyanyian yang tertulis dalam buku Ende, nyanyian rohani, kidung jemaat dan lain-lain, itu lagu yang lama dan tidak perlu lagi dinyanyikan? Oh, sama sekali bukan. Nyanyian yang baru itu artinya proklamasi. Proklamasikan, nyatakan. Itu artinya nyanyian yang baru. 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah bahwa sudah ada pemerintahan yang baru dan berdaulat Indonesia. Dan nyanyian yang baru diperdengarkan, Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka. Dengan lagu yang baru itu, lagu yang lama dari pemerintahan kolonial Belanda sudah dihapuskan. Bendera merah putih naik digerek ke atas, sedang bendera merah putih biru diturunkan dan disimpan. Itulah yang baru, itulah yang diproklamirkan, bahwa pemerintahan yang baru telah ada, berdaulat ke dalam dan keluar. Apakah dengan kemerdekaan itu semuanya sudah beres? Oh tidak. Masih banyak hal-hal yang harus diurus dan diselesaikan. Sampai persoalan-persoalan apapun yang terjadi harus diselesaikan sehingga masyarakat hidup dalam damai sejahtera. Saudara, proklamasikanlah, proklamirkanlah bahwa Tuhan Yesus itu telah datang. Dialah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu pasal 17 ayat 14 berbunyi demikian. Dialah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudaraku yang kekasih, para martir, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Tuhan sampai mati, mereka itu menyanyikan nyanyian yang baru. Dan itu menjadi teladan bagi kita orang Kristen yang hidup sekarang ini. Kita harus menyanyikan lagu yang baru. Dalam arti kita harus menyaksikan, memproklamirkan bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Lihatlah apa yang dikatakan mereka dalam nyanyian yang baru itu. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Saudara, proklamasi itu menyebutkan bahwa anak domba Allah, Dialah yang patut untuk menerima hormat, kemuliaan, kuasa, dan pemerintahan yang selama-lamanya. Dan itulah masukan yang berharga bagi kita pada hari Minggu sekarang ini. Saudara, Matthias Joris tahun 1793, satu lagu dari lagu-lagu yang banyak dia tuliskan,
terdapat dalam buku endek kita nomor 362 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Mandok mauliate mahamudi Jehovah, edehon hamu magwarna, ay perdenggan basa jala parasi roha do ibana. Endehon hamu ma Jehovah, ay sasadasa do patupa saluhut halongangan. Diingot di bata Jehovah do asini rohanai, say dipahot hasit tonganna di bangso na pinilitih. Kalau saya katakan ise bangso na pinilitih, dan saya akan jawab, itulah bangsa Batak yang kerajaan Allah telah berdiri di tengah-tengah mereka. Puji Jehovah, nyanyikanlah nyanyian yang baru. Saudara, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh nas kita ini. Yang pertama, hidup ini adalah perjuangan, dan karena perjuangan maka menangkanlah perjuangan hidupmu. Musuh kita yang paling besar siapa? Musuh kita yang paling besar ialah penyesat-penyesat itu, yang dalam Alkitab ini disebutkan iblis, naga besar yang dilemparkan ke bumi ini. Dialah yang menggoda hati kita, yang menyesatkan kita. Saudaraku yang kekasih, siapa yang bisa menjadi iblis dalam kehidupan kita? Kalau kita baca kitab Ayub, ternyata iblis memakai sahabat-sahabat Ayub. Mereka berkata, untuk apa kamu ikut Tuhan? Kamu kan sudah sakit, kamu menderita, jatuh miskin, anak-anakmu meninggal seketika. Untuk apa kamu percaya kepada Tuhan? Dan bukan hanya sahabat, tapi orang yang paling dekat sekalipun. Siapa itu? Istri Ayub. Dia juga berkata, untuk apa kamu beribadah kepada dia kalau keadaanmu seperti saat ini? Saudara, Ayub melawan godaan-godaan iblis melalui sahabat-sahabat dan istrinya tadi. Dia berkata, di atas segala-galanya yang terjadi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Itulah kredo pengakuan dari Ayub. Dan atas iman percayanya kepada Allah, Allah memberikan kepada dia berlipat ganda. Allah memberikan ganti daripada harta miliknya yang dirampok orang. Allah juga memberikan kepada dia keturunan, anak laki dan perempuan yang lebih cantik, yang lebih ganteng daripada anak yang dulu yang sudah meninggal. Saudara, Tuhan selalu memperhatikan hidup orang-orang beriman. Dan itu berlaku untuk kita juga pada hari ini, bukan hanya pada masa Yakub. Saudara, iblis selalu mencobai manusia. Dan bukan hanya manusia, Tuhan Yesus juga dicobai oleh iblis. Si iblis berkata kepada Yesus, kenapa kamu bodoh? Sebagai anak Allah, kenapa kamu lapar? Kan kamu boleh menciptakan batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus menjawab, hidup ini bukan hanya soal makan dan minum, bukan hanya soal roti, tapi soal firman Tuhan yang dihayati oleh setiap orang. Iblis melanjutkan cobaannya. Kamu kan anak Allah dan pasti kamu ditatang atau diselamatkan oleh Allah. Lompatlah dari atas ini, dari menara ini. Kamu nanti di bawah akan ditatang oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dan Yesus berkata, jangan cobai Allahmu. Saudaraku, saya juga mau katakan, jangan cobai Allah. Jangan kamu berkata, apapun yang kita lakukan, toh Tuhan akan menjagai dan melindungi kita.
Jangan cobai Tuhan. Saudara yang kekasih, oleh sebab itu, jangan sombong dan tinggi hati. Karena kesombongan dan tinggi hati itu juga adalah bisikan dari iblis untuk kita. Supaya kita merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih jago daripada orang lain. Seseorang membuat sesuatu, rumah yang indah, megah, mobil yang mahal. Sebenarnya apa? Sebenarnya dalam maksudnya ialah supaya dilihat orang. Itu satu bentuk kesombongan dan tinggi hati. Kita diingatkan dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 18 yang berbunyi, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Hiduplah rendah hati, bersahabatlah dengan semua orang, dan jangan menyombongkan diri. Saudara, jalani hidup ini dan menangkanlah. Kita adalah serdadu Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Injil itu. Oleh sebab itu, sebagai serdadu Kristus, berjuanglah untuk memenangkan imanmu, untuk memenangkan kepercayaanmu. Lawanlah si iblis dengan segala godaan-godaan dan rayuan-rayuannya. Dan itu akan berlangsung singkat, tidak akan lama. Kita akan diberikan kemenangan. Saya ingin memberikan satu contoh yang sudah populer di sejarah dunia. Pada Perang Dunia yang Kedua, pada tanggal 6 Juni 1944, maka terjadilah perang antara sekutu melawan pasukan dari Jerman dan sahabat-sahabatnya. Pasukan sekutu melalui perang yang sangat dahsyat itu bisa mendarat di kota Normandy di Prancis bagian utara. Dan kemenangan itu mereka sebut this is the D-Day. Inilah hari yang menentukan, a decision day, hari yang menentukan untuk kemenangan kita yang tidak akan lama lagi. The V-Day, the Victory Day, hari kemenangan. Dan memang benar, sesudah pasukan sekutu mendarat di Eropa, maka pada tanggal 8 Mei 1945, tentara sekutu mengalahkan pasukan daripada Hitler, Nazi di kota Berlin. Dan selesailah perang dunia itu. Saudara, kalau itu catatan dari sejarah, saya mau katakan sejarah itu juga memberikan masukan kepada kita. Berjuanglah, menangkanlah hidupmu, dan itu tidak akan lama. Tuhan memberkati dan kamu akan menang. Orang percaya boleh mengatakan demikian, sebagaimana oleh Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 36 sampai 38 berbunyi demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Allah yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintahan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Berjuanglah.
sebagaimana tentara pada masa kerajaan Romawi, memakai kasut, memakai ketopang, topi, dan perisai-perisai untuk menyelamatkan dirinya. Demikianlah kita dalam perjuangan ini. Memakai Injil itu, memakai iman kita itu sebagai perisai untuk melawan si iblis supaya kita jangan kalah. Selamatkanlah hidupmu oleh Kristus Yesus dan menangkanlah perjuanganmu oleh kasih dan keselamatan yang dari Kristus. Saudara yang kekasih, kita sampai kepada pesan yang berikut. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita terbelenggu dengan berita yang selalu mencemaskan kita soal virus corona 19. Setiap hari kita disuguhi dari televisi berapa yang sudah terpapar, yang positif. Di dunia ini, di Indonesia, ribuan orang, yang mati ratusan orang, dan yang hidup, yang selamat, sembuh ribuan orang juga. Itu boleh kita ikuti untuk menjagakan diri kita, supaya kita menjaga hidup kita agar selamat dari ancaman virus itu, dan kita boleh hidup sampai hari ini. Tetapi saya mau mengatakan, jangan kita terpapar atau menjadi susah serta cemas oleh angka-angka tersebut. Yang penting kita harus sadar bahwa bila kita takut dan cemas, maka daya tahan tubuh kita akan berkurang dan lemah. Dan bila lemah, justru di situ kita terpapar oleh virus tadi. Saudaraku, saya melihat bahwa corona ini bukan hanya mencemaskan di satu pihak, tapi dengan corona itu ada pihak lain yang menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita diperintahkan untuk hidup dari rumah, stay at home, belajar di rumah, bekerjalah di rumah, dan lain-lain dan lain-lain. Saya melihat dari medsos kita hal yang baik daripada soal corona tadi. Saya melihat istri yang memangkas rambut daripada suaminya. Tapi sayang, saya belum pernah lihat suami memotong rambut daripada istrinya. Saya melihat bahwa di rumah itu ada kebersamaan. Suami mengepel lantai, ibu menyuci kainnya, anak-anak membantu untuk menyetrikanya. Kebersamaan. Bersama kita bisa, together we can. Gitu istilah yang populer yang sering kita dengarkan. Saudaraku yang kekasih, ibu memasak di dapur. Selama ini mungkin hanya bisa masak mie instan dan telur mata sapi. Tapi sekarang dengan stay at home itu, dia mulai memasak nasi, sayur, lauk pauk, dan lain-lain dan lain-lain. Dan itu untuk dinikmati bersama. Dan mereka makan bersama, sukacita. Dan mereka melihat rumahnya bukan penjara lagi, tapi mereka boleh berkata home sweet home. Mereka melihat bahwa dengan tinggal di rumah, mereka boleh membuat sesuatu untuk menjadi sukacita bersama-sama. Dr. Hendrawan Nadesul, motivator kesehatan, berkata, sehat itu dimulai di dapur, bukan di restoran. Dengan makanan yang dimasak di dapur, segar, lezat, segar, dan masih asli. Tidak dibumbui dengan
alat-alat pemanis dan lain-lain. Dan itu membuat sehat. Saudara, enjoy life with your wife. Nikmatilah hidup ini bersama dengan istri dan anak-anak yang kamu cintai. Saya akan masuk ke pesan selanjutnya dan ini mungkin yang terakhir. Selagi masih hidup, lakukanlah yang baik. As long as you live, do your best. Situasi sekarang menunjukkan bahwa hidup ini dari situasi dan kemampuan yang berbeda-beda harus saling menolong. Bagi saya itu luar biasa kalau anak kecil menyerahkan semua isi daripada tabungannya untuk menolong orang lain. Bagi saya itu luar biasa kalau orang yang berkemampuan memberi bantuan untuk orang yang tidak punya uang dan sumber makanan. Semangat timbul dan mengharukan hati kita bila kita melihat petugas medis di rumah sakit yang menghadapi virus dari pasien-pasien yang terpapar dan dirawat di rumah sakit tersebut. Mereka langsung berhadapan dengan wabah virus sementara kita masih tinggal di rumah. Saudara, apa artinya itu bagi kita semua? Kalau saya mau jawab, lakukanlah ibadahmu untuk saat ini. Apakah arti ibadahmu? Nyanyian, pujian, doa dengan firman itu baik, tapi belum sempurna. Saya mau katakan yang lebih baik dan yang sempurna ialah bila ibadahmu itu dinampakkan dalam perbuatan baik. Saya akan akhiri renungan ini dan ingin saya sampaikan, persembahkanlah tubuhmu, kemampuanmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Biarlah apa yang kamu kerjakan, semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Johann Sebastian Bach dalam semua karangan-karangannya yang sangat-sangat terkenal, dia selalu menuliskannya di bawah paling kanan, SDG JS Bach, artinya Soli Deo Gloria, Johann Sebastian Bach, hanya untuk kemuliaan Tuhan, for the glory of God. Lakukanlah ibadahmu hanya untuk kemuliaan Tuhan, jangan untuk dipuji orang. Kalau kita pasrah untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan diberi kekuatan meneruskan, melanjutkan perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar barusan. Biarlah firman-Mu menjadi penguatan bagi kami. Iman kami dikokohkan. Dan dalam perjuangan ini kami dimenangkan menghadapi musuh-musuh iblis, godaan setan, dan juga ancaman-ancaman kesehatan kami dengan virus corona 19 ini. Kami yakin Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau penguasa, Engkau juga mampu untuk menolong kami menjalani hidup ini, dan kami pemenang, bukan dikalahkan oleh siapapun. Terima kasih Allah Bapa di sorga, berkati dan jagai kami hari ini. Kami di rumah kami masing-masing, famili, kerabat, dan lain-lain, di tempat yang dekat maupun yang jauh dari kami. Tuhan menjagai mereka. Biarlah hari Minggu ini menjadi hari istirahat, hari sukacita bagi kami masing-masing di dalam Kristus Yesus. Amin.